Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Kartika. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk menciptakan kondisi diskusi yang kondusif untuk para peserta bisa menonaktifkan audio selama sharing berlangsung. Selamat bergabung. Kami ucapkan kepada para peserta di ruang hampa Zoom meeting dalam bincang seru bersama Mom and Baby Community. MBC adalah komunitas ibu dan anak yang berdiri sejak 27 September 2011. Anggota MBC adalah ibu-ibu dari berbagai macam latar belakang. Pada ini acara MBC didukung oleh Ruang Hampa Coworking Space, Wardah, Cyanida.id, dan LA House. Dan tema bincang seru hari ini adalah Ibu Belajar Menghasilkan Uang. Tema ini menjadi menarik karena di saat situasi ekonomi yang tidak menentu dan tidak menguntungkan seperti sekarang ini, setiap keluarga dituntut untuk kreatif ya, dalam menyikapi keadaan, terutama dalam menyeimbangkan finansial di masing-masing unit keluarga. Gelombang PHK, lalu juga tingkat konsumsi, ya, daya beli masyarakat yang menurun tentu berdampak pada ekonomi keluarga. Tapi tentunya selalu ada peluang dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu, forum ini akan mencoba memberikan perspektif, sharing kepada komponen penting keluarga, yaitu ibu, untuk bisa tetap produktif di masa pandemik. Peserta bincang seru hari ini, menurut data yang masuk, berasal dari berbagai kalangan, seperti ibu rumah tangga, dosen, guru, PNS, ibu rumah tangga, profesional, pengusaha, juga seperti teman-teman IPMI yang hari ini juga sudah bergabung. Terima kasih Ikatan Pengusaha Muslimah Depok. Selamat datang. Juga para mahasiswa, bahkan juga para calon ibu. Selamat datang sekali lagi. Peserta yang terhormat, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber hari ini, yaitu Ibu Junita PS. Beliau adalah founder MBC, sekaligus juga seorang writer, penulis, entrepreneur, model juga. Ya. Lalu narasumber yang kedua ada Ibu Iren F. Cyanida SAMM, beliau adalah PR MBC, owner Cyanida.id, lecturer, beliau adalah juga dosen dan entrepreneur. Juga telah hadir special guest kita, Ibu S. Putri Ayuniawati. Beliau adalah beauty promotor dari Wardah, yang juga akan berbagi pengalaman dan mungkin akan membuka peluang-peluang untuk kita manfaatkan. Bincang seru hari ini juga akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Lia Antolin. Sedikit saya sampaikan rundown bincang sore hari ini, bincang seru hari ini adalah opening, lalu bincang seru yang akan dipandu Ibu Lia, lalu sesi tanya-jawab, diskusi, setelah itu closing dari saya. Lalu yang berikutnya untuk daftar kehadiran, nanti peserta bisa mengisi dengan mengakses link yang akan kami share di ruang chat. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya juga memberikan kabar menarik untuk para peserta yang aktif dalam diskusi dan beruntung tentunya akan bisa mendapatkan sejumlah giveaway menarik dari sponsor. Ada 5 paket kosmetik Wardah untuk postingan sosial media Instagram terbaik. Jadi silahkan meng-capture kegiatan ini, lalu silahkan mention ke akun Instagram sponsor Mom and Baby Community, Ruang Hampa, lalu wardah.beauty dan akun LA House Shop serta akun Cyanida.id.
Lalu selain itu ada 7 voucher lainnya. Ada 2 voucher potongan masing-masing 25.000 untuk hijab.id store, 1 produk by LA House Shop. Lalu yang berikutnya ada 2 voucher 50% untuk coworking space ruanghampa.id, 2 voucher 30% untuk small meeting room. Jadi jangan kemana-mana, silahkan simak bincang seru hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Ibu Lia Antolin. Sedikit saya bacakan CV beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan formal di jurusan Teknik Informatika Mega Indonesia, lalu menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Tridinanti Palembang. Untuk pendidikan non formal, jurusan desain grafis di Telkomtek Arman Armano Academy. Beliau kita kenal sebagai profesional makeup artist. Lalu MUA BNSP International Bridal. Berguru juga di MUA Dian, Adi Rustana, Arman Armano, Hadijah Azahra, Opa Adam, Akbar Zain, NZ Beauty, Anpa Suha, Reza Azru, Olis Herawati, banyak sekali. Lalu pengalaman kerja beliau sebagai radio announcer di 97.9 FM ADBC, sebagai resepsionis ya di Mega Saint Indonesia, dan menjabat sebagai sekretaris perusahaan di Rumah Sakit Pertamina, sebagai manajer admin support di PT Gria Interindo Abadi, dan tentunya yang sekarang kita kenal beliau adalah narasumber event makeup maupun talk show seputar profesional image dan grooming. Aktif mengajar di LA House Makeup dan Maci. Maci adalah Makeup Artist Community Indonesia Academy, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Maci, Makeup Artist Community Indonesia. Dan selain itu, Bu Lia ini juga ternyata adalah pemain sinetron. Ya, pengalaman entertain beliau bergabung di judul sinetronnya Cinta SMU, Cinta Memang Gila, Stip dan Pensil, Tanpa Kata Cinta, Bob dan Marley Movie. Lalu beliau juga menjalani profesi sebagai model catwalk dan photoshoot. Beliau juga ada influencer, endorser, ya. Dan beliau adalah owner dari LA House Makeup, LA House Organizer, LA House Shop. Panjang sekali gitu ya, multitasking, mom katanya. Tidak lama-lama, saya serahkan kepada Ibu Lia untuk bisa memandu acara bincang seru kali ini. Silakan, Ibu Lia. Oke, terima kasih Bu Rika Kartika Arifin yang sudah membuka bincang seru kita di siang hari ini bersama MBC. Dan seperti yang kita ketahui ya, Mom Rika ini juga adalah owner dari ruanghampa.id. Dan beliau juga seorang dosen. Oke, sebelum kita masuk ke narasumber yang pertama ya, wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita. Dampak ekonomi salah satu yang paling dirasakan masyarakat. Banyak orang kehilangan pekerjaannya dan pemilik usaha yang terpaksa gulung tikar. Dan pembatasan aktivitas di luar rumah juga dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona ya tentunya yang terus-menerus meningkat. Tapi meskipun di situasi sedang sulit, sebenarnya tetap ada peluang ya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, apa saja pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan yang menghasilkan income yang bisa kita lakukan selama bekerja dari rumah. Dan untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan menghadirkan narasumber yang cantik, jelita. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia. Ya, narsum yang pertama itu yaitu Mom Junita PS. Namanya Junita Puspitasari ya. Tahu JPS yang suka disingkat gitu.
Jadi beliau ini merupakan founder dari MBC, Moms and Baby Community, dan juga seorang entrepreneur dan writer. Terus beliau juga seorang model. Nah, untuk lebih lanjut lagi ya, langsung aja kita panggilkan narasumber yang cantik satu ini. Aduh, tuh fotonya cantik banget, apalagi yang terakhir. Itu lagi jadi coklat ya. Kita kasih tepuk tangan ya buat narasumber yang pertama, yaitu Mom Junita PS. Ya, terima kasih. Saya kira tadi moderatornya orang bule ya, karena dia ngomong entertainer ya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ibu, bunda, mam. Tapi di sini nggak semuanya mam. Ternyata ada yang masih belum menikah juga. Kita doakan segera. Enggak ya, jangan ya, masih ada yang sekolah dulu ya. Ya, jadi selamat datang. Terima kasih sudah berkumpul di Bincang Seru dalam jaringan Mom and Baby Community dan Ruang Hampa. Salam kenal, saya Junita, dan saya juga lihat dari list peserta. Di sini selain para mom dan para perempuan hebat, saya percaya adalah para perempuan yang pintar, multitasking, dan kita di sini kumpul karena memiliki tujuan yang sama. Mandiri, pengen berpenghasilan. Benar ya semuanya ya. Dan di masa pandemi ini, hashtag di rumah aja. Yang pertama, ibu kantoran dengan sistem PSBB ini kan pasti shifting. Bekerjanya pulang lebih cepat. Atau misalnya, ada background apa tadi ya? Atau memang ibu yang bekerja tapi work from home. Jadi bekerjanya di rumah aja. Atau juga maupun murni memang ibu rumah tangga. Atau tadi mahasiswa ada ya, mahasiswa. Jadi di sini kita punya kesamaan bahwa sekarang kita lebih banyak punya waktu di rumah aja. Nah ada contek kan ternyata di sini. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan sharing apa sih yang bisa dilakuin nih di rumah aja nih gitu. Yang bisa dilakuin berkreativitas di rumah tapi ujung-ujungnya duit, bisa menghasilkan. Apalagi kalau misalnya kita punya hobi yang bisa diubah menjadi profesi. Seperti yang Bapak Ridwan Kamil bilang kan, bahwa pekerjaan paling menyenangkan di dunia itu adalah hobi yang dibayar. Benar ya? Jadi kalau kita punya hobi, nyenangin, terus dibayar, aduh itu enjoy banget kerjanya. Kalau misalnya lihat dari survei, profesi populer di tengah pandemi ini yang bisa dilakukan adalah 1, penulis. 2, penerjemah bahasa, ya tadi ya, seperti tadi. Atau desain grafis, bisa juga sebagai pembicara atau narasumber, kemudian konten kreator, sebagai guru online atau tutor, dan yang terakhir, pedagang. Namun di antara 7 profesi tadi, saya akan bahas 3 yang bisa dilakukan untuk ibu ataupun perempuan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah sebagai penulis. Nah, jadi nih, kalau misalnya sekarang kita lagi kebanyakan di rumah aja, ngapain sih bisa ngasilin duit gitu. Kita coba jadi penulis yuk. Gitu. Hobi nulis. Oh saya punya hobi nulis nih. Saya kalau di sosial media ya, bikin status panjang banget gitu. Iya, bukan gitu sih Bu maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah, boleh lah. Masih ada basicnya ya. Jadi kalau kita misalnya punya hobi menulis, kebetulan saya juga masih aktif menulis itu di salah satu media online Jakarta, called Soul of Jakarta, dengan segmen lifestyle. Jadi kalau misalnya pengen ngembangin bakat nulis, modal yang utama adalah memang punya tulisan. Tulisannya itu berupa informasi atau berita yang sedang tren atau viral sekarang ini. Jadi kalau misalnya pengen jadi penulis, pengen jadi ini penulis lepas atau bahasa kerennya freelance writer. Bukan bahasa keren, itu bahasa Inggris. Jadi sebagai penulis yang pertama kita punya tulisan dulu nih. Kita punya tulisan misalnya seputar apa? Seputar parenting,
ibu dan anak gitu, atau misalnya lifestyle, atau misalnya seputar kecantikan, keuangan boleh. Kita punya basic dulu, punya tulisan itu, kemudian siap-siap kirim ke media. Medianya bisa di searching, itu mungkin di media mana aja. Biasanya tuh saya nyari di sosial media sih sekarang tuh banyaknya pakai hashtag content writer, itu biasanya ada linknya media apa yang sedang butuh tulisan. Ketika kita sudah nemuin medianya, lalu kita kirim, dan jangan sampai kita menyebar jala. Arti kata, kita tulisan bagus nih, terus kita kirim ke 4 media tulisan yang sama. Jadi pengennya sih, oh kalau misalnya 4 dimuat, jadi nanti honornya ini kan, dapat 4 gitu. Jangan. Karena kalau misalnya media, dia tidak akan memuat tulisan yang sudah dipublish sebelumnya oleh media lain. Jadi kalau misalnya dari 4, yang dimuat 2 nih, kita ngarepnya sih, bakal dapat honor double. Tapi ternyata ketika media ini tahu, loh kok tulisannya sama yang media sebelah gitu. Terus yang media sebelah, oh ya, coba cek di toko sebelah gitu, kok sama gitu. Yang ada bukannya rugi, kita malah buntung. Bukannya malah untung, kita malah buntung. Yang ada mungkin mereka akan membatalkan apa yang kita kirim. Jadi baiknya kalau misalnya kita punya tulisan bagus, mau dikirim ke 4 media, diubah. Walaupun misalnya inti tulisannya sama, kita ubah. Jangan sama persis. Dan yang pasti juga karya harus karya asli, bukan plagiat. Kalau misalnya di sini ada yang, saya hobi nulis nih, kalau bikin status selalu panjang-panjang. Ya enggak juga sih Bu ya, gitu. Nah, tapi saya mau bikin artikel tuh malas di depan laptop gitu. Kayaknya nggak punya banyak waktu gitu, walaupun di rumah aja. Ya udah, kalau misalnya kalian di sini punya hobi nulis, yang pengen menghasilkan adalah coba ikut lomba nulis. Kebetulan saya itu hobi nulis dari SD kelas 6 sih, SD, SMP, SMA, itu hobi nulis. Jadi koresponden kan teman-teman dulu ya, di Indonesia kan saya pokoknya pindah-pindah gitu ya, sombong. Enggak. Nah, terus pas mau masuk kuliah, mikir kayaknya nih hobinya nih harus diiniin deh nih, harus diduitin deh ya, kayaknya harus berpenghasilan deh nih kayaknya, nggak mau ya cuma nulis-nulis aja selesai gitu, which is okay, kita mengasah ya. Tapi saya mencoba untuk ikut lomba saat itu di masa kuliah, dan memang pada saat itu karena yang dikirim banyak, jadi kesempatan untuk menang juga banyak. Kebetulan tulisan saya juga bagus ya. Enggak. Jadi waktu itu saya pernah menang handphone Nokia, waktu zaman kuliah handphone Nokia, berapa sih, 3650 ya yang ujungnya bulat, atau handphone Sony Ericsson. Saya pernah menang TV 14 inch, waktu itu ada 3 kali menang, dan saya jualin. Bener kan, ujung-ujungnya duitnya, dapat hadiah kita jual gitu. Terus uang tunai juga, terus dari lomba menulis saya pernah dapat yang paling memorable, dapat hadiah itu dari McDonald Singapura, jalan-jalan ke Singapura 3 hari 2 malam, uang sakunya waktu itu 5 juta ya, lumayan waktu itu ya, awal tahun 2000 tuh 5 juta dapat hadiah uang saku, sampai Jakarta malah waktu itu uangnya belum habis, nggak dijajanin. Ya nggak dijajanin, tapi kan tetap aja katanya banyak waktu itu kan. Jadi menurut saya itu adalah hobi yang menghasilkan. Menulis, jadi ketika nggak mau jadi profesi sebagai menulis artikel, coba deh ikutan lomba-lomba menulis. Jadi mulai sekarang boleh kreativitasnya, lomba menulisnya, bukan lomba, tapi hobi menulisnya lebih diasah lagi. Mulai lihat IG, kalau misalnya ada lomba menulis, iseng ikutan, coba aja. Oke, untuk yang kedua adalah profesi sekarang yang bisa dilakukan di masa pandemi di rumah aja adalah content creator. Jadi sekarang tuh lagi ada celutukan demi konten. So what? Sebenarnya benar, memang apa-apa tuh demi konten. Karena kalau kita selidiki, sebenarnya konten itu adalah terselubung yang menghasilkan juga. Seperti sosial media marketing. Apalagi hobi
yang suka main IG, hobi yang suka main Facebook, itu harus lebih diasah lagi, posting, tapi harus yang positif. Karena ini bisa menghasilkan. Menghasilkan dari mana? Yang pertama, saya kerja sampingan yang tadi sebagai penulis di SOJ, itu sebenarnya tawarannya dari postingan. Jadi ketika saya posting prestasi saya yang tadi hadiah-hadiah yang tadi saya pernah menang ini menang itu saya posting, tiba-tiba teman dari Soul of Jakarta ngubungin gitu. Mbak Junita, tulisan kamu bagus sekali ya. Gitu. Enggak sih, enggak ngomong gitu. Mbak Junita, kamu bisa nulis ya gitu. Gimana kalau misalnya nulis dari nulis di SOJ gitu? Oh tentu aja mau, karena itu kan kerja sampingan gitu kan. Saya bisa menyelesaikannya, bisa nyetor tulisan, artikel tuh di sela-sela waktu. Jadi itu mudah gitu. Jadi kerjaan itu yang saya dapat dari konten, dari postingan gitu. Kemudian kebetulan tadi seperti yang Ibu host bilang, saya model. Zaman dulu memang iya saya model sih, inisialnya Aneka Yes, nggak boleh disebut ya. Jadi dulu saya pernah model dan sekarang saya masih suka foto. Jadi ketika saya berpenampilan OOTD lagi bagus nih, udah saya foto lalu saya posting. Tiba-tiba dari postingan IG ada beberapa kali yang menghubungi melalui DM, ngajakin menjadi model. Jadi walaupun udah jadi ibu-ibu, kan ada kriterianya kan, postingan untuk tas ibu-ibu usia segini gitu, cocok nih muka saya nih makanya. Nah, jadi ketika itu pernah untuk yang terakhir ya, tiba-tiba ada yang DM saya di IG, nawarin untuk menjadi model tas, sesi foto hanya 2 jam dengan fee 4 juta. Itu modalnya cuma posting di IG tentu aja karena dia kan DM kan. Atau misalnya modal saya postingan, saya kan hobi olahraga yoga. Ketika saya olahraga itu kita dokumentasikan, jadi mungkin yang lain bisa memiliki inspirasi juga. Misalnya hobi kalian apa sih sekarang, coba deh foto, gambar, lalu posting. Kalau misalnya juga bisa berpenghasilan dan menghasilkan uang, bisa juga postingan itu berpenghasilan menjadi inspirasi untuk orang lain. Bagus juga kan? Oke, jadi ketika saya posting kegiatan yoga saya, tiba-tiba ada yang DM lagi. Saya nggak kenal, nggak tahu siapa, tapi tiba-tiba dari orang Gramedia, dan dia nawarin, mau nggak jadi moderator launching bukunya Ibu Bidan Yesi Aprilia. Itu bidan yang udah ternama banget, kita semua pasti tahu. Ya udah saya mau gitu. Oh, tentu aja saya mau gitu. Karena alasannya dari Gramedia bahwa Bunda Junita dan Ibu Yesi Aprilia itu sama-sama yogini. Jadi mungkin ketika launching buku kalian akan matching. Jadi itu juga salah satu modal posting. Ketika kita modal posting yang positif, plus jangan lupa hashtagnya, captionnya juga menarik. Tapi yang menurut saya yang utama adalah foto posting. Dan juga postingan-postingan yang lain menurut saya bisa diposting dan juga kiranya bisa menurut kalian tuh, wah kayaknya ini bisa nih menghasilkan nih. Jadi mulai sekarang latih aja, mulai posting, coba lihat lagi sosial medianya, di stalking, apakah ada yang marah-marah, itu delete, ada yang gibah, delete, ada yang, aduh tetangga sebelah kayaknya baru beli kulkas nih, ya itu juga delete. Pokoknya kita harus share yang menebar kebaikan. Kalau misalnya dibilang pencitraan nih, gitu, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Ketika kita posting yang positif, lama-lama menjadi terbiasa dan itu akan jadi biasa. Nggak apa-apa. Oke, untuk yang terakhir adalah sebagai berjualan online. Sebenarnya untuk berjualan online ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua, Bunda Iren ya. Bunda Iren nanti akan jelasin lebih detailnya. Cuman kalau aku masih nyambung lagi ke sebelumnya untuk berjualan, kan lagi COVID kayak gini agak susah kalau misalnya kita untuk membuka usaha di luar ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada modal. Jadi balik lagi adalah tetap berjualan secara online. Ketika kita mau berjualan secara online, entah itu berjualan sebagai owner maupun reseller di sosial media,
maka bikinlah sosial media kita itu nyaman untuk orang lain. Postingan selalu positif, kayak tadi ya, menebar kebaikan. Posting juga tentang diri kita sendiri, keluarga boleh tapi jangan terlalu open lah ya. Karena mereka kan pengen tahu, ini yang kejual, ini enggak nih? Beneran enggak nih? Penipu bukan nih? Jadi kita posting yang bagus-bagus aja. Kemudian ketika kita posting yang bagus-bagus aja, ada kesempatan di mana pembeli itu datang karena mereka bukan membeli apa yang dijual, tapi bisa jadi pembeli datang membeli karena siapa yang menjual. Jadi kalau misalnya hari gini saya jualan kuaci nih, siapa yang mau beli kuaci ya? Ya ada aja kali gitu. Tapi ketika saya posting, nih saya jualan kuaci, ada aja mungkin orang, sebenarnya sih nggak perlu kuaci ini, cuma karena yang jual Junita PS, yaudah deh beli deh gitu. Jadi mungkin juga ibu-ibu yang lain kan, wah ini ibu dari ini nih, ibu dari WBI gitu. Sebenarnya jualan apa ya? Oh jualan ini, saya nggak perlu, tapi yang jual nih ibu dari WBI ini, udah saya beli deh. Jadi kita mulai bikin bahwa sosial media kita harus yang baik. Ada benar. Begitu juga untuk yang lain ya. Jadi ada tiga profesi yang dikupas. Untuk lebih lengkapnya itu nanti akan Bunda Iren berjualan online ya, atau berwirausaha. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh silakan bertanyain tips and triknya. Kemudian saya balikin lagi aja ke Ibu moderator, Ibu Lia ya, yang tadi CV-nya banyak banget. Saya kira nggak berhenti-berhenti nih. Oh, panjang banget. Hebat sih tapi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mom, Bunda Junita PS. Yang lain tolong dong tangannya diangkat, kita tepuk tangan. Oke, makasih ya Bunda Junita yang udah berikan sedikit pencerahan untuk kita semua. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Siapakah dia? Siapa dia? Ya. Ya, kita kan walaupun bincang seru tapi harus enjoy, ya kan, enjoy. Oh, jangan tegang terngantuk. Kita sambut narasumber yang kedua. Kok mata saya kelihatannya kayak susah melek ya? Narasumber yang kedua ini, seperti yang tadi host sudah bilang, sudah sebutkan ya namanya, tapi tak kenal maka ta'aruf. Oh salah, tak kenal maka tak sayang ya. Narasumber kita yang kedua yaitu Mom atau Ibu Iren Ferosianida, SEMM. Di sini ya, Magister Manajemen, bukan manggut-manggut ya. Oke, Ibu Iren ini menyelesaikan studinya itu S1 Ekonomi Manajemen Pemasaran itu di STIE MBI Depok, dan juga menyelesaikan pendidikan S2 Konsentrasi Manajemen Pemasaran di STIE IPWIJA Jakarta. Kalau tadi penulisan agak Inggris tuh, pembacaan agak Inggris-Inggris Jakarta gitu ya. Maklum habis makan roti campur keju jadi nya Jakarta gitu. Kalau makan singkong Jakarta gitu ya. Terus beliau juga mempunyai bisnis, boleh juga ini ya, owner Cyanida.id store. Wow, berarti salah satu sponsor ya, Mom ya. Oke, baiklah. Cyanida.id ini yaitu kerudung, busana muslim, kaos dakwah. Dan juga beliau ini merupakan agen resmi produk herbal HPAI Halal Network Indonesia. Terus juga beliau sebagai advisor atau reseller fashion brand Cutnya dan Nyadin. Dropship
Tuh kan agak belibet ya jadinya. Dropship produk APD atau alat pelindung diri untuk nakes dan masker etnik. Apa itu nakes? Tenaga kesehatan ya Bu Ibu. Dan pekerjaannya itu yaitu beliau juga merupakan ibu dari 3 anak. 3 anak cukup ya Bu? Dan juga merupakan ex-banker CIMB Niaga Syariah. Nggak apa-apa ya saya sebut merek. Sebenarnya sih nggak boleh, inisial aja, tapi saya sebutin deh. CIMB Niaga Syariah. Cabang Menara Sentraya sebagai Founding Relation Manager. Wow. Dan juga saat ini beliau adalah sebagai dosen tetap di STIE MBI Depok. Dan prestasinya kalau disebutin banyak banget ya. Ini mungkin kayaknya kalau sampai 2 hari nggak akan habis. Jadi saya sebutin beberapa aja ya. Yaitu di tahun 2019 ya. Best Funding Manager for Referral Achievement Bancassurance CIMB Niaga. Dan 2020 beliau top funding Achievement Regional Area CIMB Niaga Syariah Cabang Menara Sentraya Jakarta Selatan. Benar-benar narasumber kali ini bukan ibu-ibu biasa ya. Apalah saya ini. Aduh, kenapa curhat. Oke, kita lanjut aja. Kita panggilin narasumber yang kedua yang gak kalah cantiknya sama narasumber yang pertama ya. Yaitu Mom Iren Ferosyanida SEMM. Terima kasih Mam Lia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya sebelum mulai ke materi, saya sapa sedikit ya. Terima kasih untuk para member-member tercinta dari Mom and Baby Community. Saya sebagai PR, Public Relation dari Mom and Baby. Jadi nanti para moms atau calon moms yang ingin bergabung menjadi member MBC mungkin bisa japri ke saya atau ke tim kami. Lalu saya mau ucapkan selamat datang juga untuk tim Wardah, Mbak Putri, lalu sahabat-sahabat IPMI Kota Depok. Tadi saya sudah lihat beberapa listnya, ada Mam Neng, ada Mama Rini, lalu ada Mam Irma, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu juga ada beberapa rekan-rekan saya di CIMB Niaga juga hadir. Ada juga di sini ada Teh Jevi, sahabat IPMI, justru ini IPMI Jawa Barat juga hadir. Lalu sahabat dari komunitas Wajah Bunda Indonesia, terima kasih. Lalu ada Bunda Indah dari Star Radio, terima kasih Bunda kehadirannya. Lalu Bunda Foni, lalu dari 9 huruf istimewa, terima kasih atas kehadirannya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Untuk Bunda Lia, kalau kita bicara masalah era saat ini, ketika kita berpikir bahwa what can I do now and for the next? Saya saat awal meniti karir belum pernah terpikir menjadi seorang pengusaha. Sama sekali belum pernah terpikir. Ketika saya lulus SMA, lulus bangku SMA, otomatis kan kalau zaman dulu lulus SMA kita ikut kata orang tua ya pastinya. Bagaimana seorang anak manis bisa menjadi anak yang betul-betul nurut sama orang tua. Otomatis adalah mimpi orang tua kepada saya, satu, sukses di pendidikan, bisa bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit, menjadi wanita karir yang sukses. Saat itu paradigma saya terbentuk seperti itu, bahwa tingkat kesuksesan dan kebahagiaan itu kita lihat dari sana pada saat itu. Tapi akhirnya lambat laun, waktu demi waktu itu merubah semua paradigma saya ketika saya menjadi seorang ibu. Semuanya itu berubah.
Ketika anak pertama masih sibuk, anak kedua masih sibuk. Proses itu mungkin bisa dikategorikan seperti proses hijrah saya itu ketika saya melahirkan anak ketiga. Semuanya itu berasa berubah karena apa? Kita hidup di ibu kota. Kita hidup di kota besar dan waktu itu berasa sangat cepat sekali berjalan. Tapi kita tidak bisa memutar balik waktu ke belakang untuk golden moment, golden age bersama anak-anak kita tercinta. Bukan begitu ya, bunda-bunda yang ada di sini, atau mungkin calon bunda. Tapi paling tidak, ini salah satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana hati saya terketuk? Saya ikut salah satu pengajian ustazah saat itu, di mana saya belajar tentang arti rezeki. Rezeki itu bisa datang dari pintu mana saja. Kita bicara konteks ketika saya hijrah, itu belum masa pandemi, tapi mendekati. Dan tidak pernah ada dalam pikiran saya sedikit pun bahwa akan kedepannya itu pandemi akan datang dan memorak-porandakan semua yang sudah saya rencanakan. Alhasil, 1 bulan sebelum kita dinyatakan lockdown dan betul-betul pandemi menyedot semua lini bisnis, saya memutuskan konsentrasi untuk mengurus 3 anak saya. Saya ibu tunggal. Tapi saya tetap mau punya daya juang untuk memperjuangkan anak-anak saya. Dan kita tidak boleh jadi perempuan yang lemah. Mencari rezeki halal itu pasti bisa. Dan jangan lupa berdoa. Ketika saya memutuskan untuk proses hijrah tersebut, saya fokus pertama adalah saya menjalankan bisnis saya yang memang sudah saya lakukan. Itu saya punya usaha laundry and dry cleaning, serta usaha online shop untuk penjualan kerudung. Kebetulan konveksinya adalah saudara sepupu sendiri, lalu kaos dakwah dan muslim wear, busana muslim. Tidak ada kendala, semuanya baik-baik saja dan fine. Kendala itu muncul ketika pandemi COVID-19. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat itu usaha dry cleaning dan laundry saya tuh harus postpone. Tutup tidak, tapi ketika kita mencari untuk customer, untuk melondri barang, baju-baju kotornya ke kita, itu susah sekali. Mau tidak mau, akhirnya saya terpaksa merumahkan karyawan saya, tapi tidak menutup usaha. Kita coba hold dulu. Istilah mungkin anak zaman sekarang, break dulu lah ya, gitu. Kita break dulu. Dan saat itu saya menjadi seorang dosen. Memang sebelum saya memutuskan untuk resign dari perbankan, 13 tahun masa bakti, itu saya memang nyambi untuk ngajar di kelas weekend. Weekday saya bekerja di bank, weekend saya mengajar di kelas karyawan. Hanya mengajar saja, lalu saya sampingannya untuk usaha tersebut. Tapi saat itu anak-anak saya butuh biaya. Istilah kasarnya tuh dapur kita tuh harus ngebul. Usaha saya hold. Karyawan dirumahkan. Usaha online shop saya untuk busana muslim, kerudung, kaos dakwah, jujur, presentase yang biasa kita itu terima dari marketplace, penjualan melalui sosial media, itu turun presentasenya kurang lebih 68% kalau saya hitung secara statistik. Itu luar biasa, betul-betul berasa sekali. Tapi saat itu saya tidak mau stagnan atau diam meratapi nasib, nangis meraung-raung, oh tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Berarti kita harus cari langkah lain bagaimana caranya kita untuk bisa mencari uang. Sesuai dengan judul kita, Ibu Belajar Menghasilkan Uang. Konsep reseller atau konsep dropshipper itu baik sekali. Kebetulan saya ikut di beberapa komunitas ibu dan anak, komunitas kuliner, komunitas pengusaha, komunitas UMKM. Saya tidak terlalu bakat untuk memasak yang betul-betul spesifik, tapi saya punya bakat di dunia marketing. Saya bisa menulis untuk konten-konten atau istilah sekarang Instagramable.
kita bisa melakukan sesuatu itu melalui sosial media, dan itu yang saya lakukan. Satu, bisnis yang bisa kita jalani sama seperti Bunda Ita tadi jelaskan bahwa lakukan sesuai dengan hobimu. Manfaatkan sosial media semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dan itu saya terapkan. Dan jangan pernah lupa, kita butuh orang lain untuk memberi saran dan kritik terbaik untuk diri kita. Itu yang paling penting. Jadi dari beberapa rekan yang mungkin penjualan makanan itu penting sekali. Karena apa? Orang malas keluar rumah. Otomatis penjualan online untuk kuliner itu meningkat. Itu satu. Kedua, sekarang orang butuh apa? APD diperlukan sekali, alat pelindung diri. Masker. Kalau kita lihat ibu-ibu atau kakak-kakak di luar sana, kerudung kan kita bisa berwarna-warni ya, bisa variatif, dan masker pun sekarang tuh banyak yang fashionable. Jadi walaupun mukanya tertutup, nggak perlu dandan, tapi mata tetap kinclong kan ya, seperti itu. Jadi variatif masker custom, mulai dari masker yang biasa sampai dengan masker etnik, masker custom, itu saya jual. Lalu juga face shield, alat pelindung untuk plastik yang biasa kita pakai, untuk pelindung wajah. Face shield pun juga berbagai jenisnya. Jadi mulai dari yang kacamatanya warna bening, warna pink, dan itu salah satu variatif yang bisa kita tonjolkan untuk kita bisa menjual. Tapi ada tekniknya. Kita menjual bukan berdagang, tapi kita harus punya mental sebagai wirausaha atau mental pengusaha. Apa bedanya berdagang sama menjadi pengusaha? Kalau berdagang, kita ketok pintu, istilah zaman sekarang. Kita ketok pintu, ibarat kata nih, Mam Rika, Mam mau beli barang saya nggak? Zaman sekarang udah nggak zaman seperti itu. Kita lakukan dengan sistem. Ketika kita bisa bermental sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, kita menggunakan sistem, jaringan itu diperlukan. Satu, kita bisa download WA bisnis. Kita bisa cross-selling atau jualan, memasarkan produk-produk dari rekan kita. Itu melalui WA bisnis, tidak berbayar. Yang penting kita bisa memaintain dan memaintain dengan baik. Lalu Instagram itu bisa kita jadikan alternatif. Ketiga juga Facebook bisnis pun juga sudah ada. Lalu juga kita bisa melalui penjualan melalui marketplace. Marketplace itu banyak sekali. Harus rajin, harus ulet, jangan pernah mengeluh, patah semangat, berpikir stagnan. No, say no. Jadi ibu-ibu sekarang pun juga harus benar-benar berpikir, walaupun sudah punya pasangan atau pasangan hidupnya yang mapan, kita juga butuh mencari rezeki yang buat kita tabung. Karena kita nggak tahu, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu seperti apa. Jadi kita juga bisa nabung untuk kita bisa ke depannya seperti apa. Itu juga. Lalu sekarang ada medianya webblog. Webblog itu lebih minimalis daripada website. Webblog itu kita bisa isi konten-konten. Lalu kita bisa punya masukan backlink. Mungkin nanti kita bisa buka sesi lain ya. Jadi kita bisa bedah gimana cara. Mungkin ke depannya kita akan coba bahas gimana cara membuat konten yang menarik. Gimana tips and trick untuk menulis dengan baik, seperti itu. Itu kalau mungkin dari sisi saya menjadi seorang reseller dan bisa memasarkan produk. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan? Kalau kita tinjau, kalau kita analisa dari salah satu hadis Rasulullah atau sahabat Nabi sendiri, bahwa 9 dari 10 profesi yang bisa masuk surga itu adalah berbisnis. Tentu saja berbisnis yang seperti apa? 1, amanah. Jadi ketika kita mendapatkan kepercayaan dari pemegang merek atau kita dari kepercayaan dari si owner, itu kita betul-betul kita jaga. Jadi betul kita tahu mereknya apa, kita lakukan cross-selling, kita lakukan pemasaran itu dengan benar. Sehingga
apa yang kita dapatkan pun juga rezekinya itu akan ngumpul dan ngumpul terus buat kita. Seperti itu. Jadi, bagaimana cara kita menciptakan peluang di balik kegagalan, di balik keadaan yang terpuruk, dan tidak boleh jadi ibu yang lemah. Jadi kalau mungkin saya bisa rangkum dari paparan saya adalah ketika kita punya usaha jatuh, karena saya mengalami itu sendiri. Bisnis laundry saya stagnan, saya juga sempat punya bisnis lain gitu kan. Bisnis lain yang juga cukup stagnan gitu. Tapi saya punya keahlian lain, saya bisa mengajar. Dengan keahlian saya mengajar, saya juga punya lisensi untuk public speaking, dan itu pun juga bisa menghasilkan uang. Kita bisa MC secara virtual, kita bisa menjadi narasumber, lalu kita juga bisa sharing segala sesuatunya, buat sharing-sharing yang bermanfaat. Lalu untuk menjadi reseller pun kita tinggal negosiasi sama pemilik brand, memasarkan, tapi bukan berdagang yang ketok pintu satu persatu. Jadi memang kita pergunakan secara sistem dan manfaatkan sosial media dengan baik dan benar. Mungkin paparan dari saya itu saja. Akan saya kembalikan kembali ke Mam Lia untuk kelanjutan ke narasumber yang ketiga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya Mamiren ini. Saya sampai gimana gitu dengernya, ya ampun. Seorang single moms tapi yang benar-benar berjuang untuk 3 anak, dan juga jatuh bangun usahanya itu dari jatuh bangun lagi, jatuh bangun kayak nyanyi ya. Iya, tapi perjuangannya itu boleh kita acungkan jempol. Semangat Mamiren, dan juga untuk para moms, bunda-bunda di sini, dan juga calon moms juga, karena kan audiens kita di sini bukan hanya moms ya, tapi ada juga calon moms. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke rundown acara berikutnya, sedikit ulasan, sedikit intro lah ya. Jadi meski sehari-hari di rumah, jadi kita tuh bukan menjadi halangan bagi seorang moms atau seorang ibu untuk mengembangkan diri dan mendapatkan penghasilan. Jadi dengan kreativitas, kemampuan, melihat apapun peluang, dan juga tentunya kerja keras dan kemauan kita sebagai seorang ibu atau seorang moms yang multitasking. Jadi kita dapat menjalani profesi apapun. Seperti yang Mamiren bilang tadi, dia punya usaha terus jatuh karena pandemik ini, akhirnya dia punya keahlian di bidang marketing, dan juga punya keahlian di bidang yang mengajar, akhirnya beliau ini menjadi seorang dosen gitu. Terus juga yang tadi seperti Moms Yunita juga bilang, itu bisa juga sebagai penulis, konten kreator atau reseller, sama seperti yang tadi dibilang sama Miren tadi ya. Oke, selanjutnya sebelum ke special guest, kita ada special guest loh. Udah nggak sabar ya. Ntar dulu, saya mau kasih pengumuman dulu ya. Pengumuman. Jadi kita ada giveaway. Total hadiahnya ada 12, yaitu 5 paket Wardah Kosmetik untuk pemenang postingan sosial media terbaik, berlaku untuk 5 orang pemenang. Caranya, screenshot kegiatan Zoom selama bincang seru daring MBC berlangsung, lalu upload via feed Instagram atau Instastory para moms atau calon moms. Dan jangan lupa untuk follow dan tagging ke Instagram @momsandbabycommunity, @id_ruanghampa, @wardah.beauty_bogor, @la_house_shop, dan juga
cyanida.id. Dan juga ada 7 paket hadiah dari sponsorship lainnya, berlaku untuk 7 pemenang juga. Tapi untuk penanya yang aktif, yaitu berupa 2 elektronik voucher potongan harga pembelian hijab di Cyanida ID Store. Dan 1 paket dari LA House Shop, dan 4 elektronik voucher potongan diskon dari ruanghampa.id. Nanti akan terlampir ya. Menarik nggak? Menarik nggak? Menarik bukan? Iya. Jadi tetap stay tune. Dan juga jangan lupa screenshot ya. Banyak banget loh giveaway-nya. Saya juga mau ikutan giveaway-nya, boleh nggak ya? Nggak boleh. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan special guest-nya. Wih, gadis milenial. Wow, gadis milenial udah tahu kan berarti masih muda. Terus cantik. Ya iyalah pasti cantik lah. Kalau nggak cantik bukan gadis milenial. Asik. Aku juga masih gadis. Dan juga calon moms tentunya ya. Karena beliau masih single. Siapakah dia? Kita panggilkan special guest kita, yaitu Kak S. Putri Ayuniawati yang merupakan beauty promotor Wardah Kosmetik. Ya, untuk Kakak Putri dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu. Masya Allah, di sini aku senang banget. Ini moms semua, tapi nggak moms deh. Kayaknya ini 17 tahun semua ya. Karena happy-happy banget, cantik-cantik banget. Jadi makin semangat gitu kan buat sharing-sharing hari ini nih. Apa kabar Ibu-Ibu semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dengan saya Putri, saya beauty promoter dari Wardah Bogor tepatnya. Hari ini Alhamdulillah terima kasih Bunda Iren yang telah memberikan kesempatan juga, dan buat ibu-ibu semua juga terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Karena hari ini saya akan sharing-sharing sedikit aja. Tadi udah luar biasa ya dari narasumber pertama dan kedua, itu udah mengasih insight buat kita untuk kita lebih mandiri dan fight gitu ya di era pandemi ini. Dan sekarang saya mau sharing tentang gimana kita tetap sehat dalam kesehatannya tuh kulit ya, tapi bukan kesehatan raganya nih, tapi kulitnya gitu kan. Karena di era pandemi ini banyak banget nih yang mengeluhkan kalau kulitnya malah di rumah aja tapi kok malah kayak jerawatan, di rumah aja tapi kok malah kusem gitu ya. Terus juga apa ya ini kenapa gitu ya, efeknya apa gitu. Nah, pertama yang saya mau sharing kalau untuk faktor-faktor penyebab misalnya kulit kusam atau kulit berjerawat, yang paling penting itu hormonnya. Jadi dipastikan kita jangan stres. Kalau kita stres pasti itu hormonnya ikutan juga tuh. Jadi bikin wajah kita lebih kusam, terus juga bikin jerawatan gitu ya. Jadi banyak hormon itu menentukan banget apa yang keluar dari pancaran wajah kita gitu. Jadi pastikan kita happy dulu nih, jangan terlalu dipikirkan gitu. Nah, setelah itu baru kita memperhatikan untuk treatmentnya apa nih. Nah, yang untuk treatmentnya sendiri saya mau sharing adalah 3P. Nah, 3P itu apa? Yang pertama pembersihan, yang kedua pelembapan, yang ketiga pengelupasan. Nah, ini yang paling harus ditekankan nih untuk skincare-nya atau perawatannya. Yang pertama pembersihan. Pembersihan itu apa sih? Pastinya kita setiap hari cuci wajah ya, Bu. Kita setiap hari mencuci wajah kita gitu. Nah, tapi cuci wajah itu nggak cukup sebetulnya gitu. Walaupun kita di rumah aja, walaupun misalnya kan saya nggak pakai make up gitu, terus saya juga nggak kemana-mana gitu, di dalam rumah aja, tapi tetap pembersihan itu harus maksimal. Nah, untuk pembersihan yang maksimal itu seperti apa? Jadi pembersihan yang maksimal itu harus double cleansing. Jadi nggak cuma pakai sabun wajah aja. Kalau pakai sabun wajah aja itu hanya di area luarnya aja yang dibersihkan, tetapi pori-porinya di area dalamnya itu kan kita wajah kita apalagi yang kulitnya berminyak cenderung pori-porinya tuh lebih besar gitu. Nah, itu rentan banget tuh berjerawat. Jadi pembersihannya harus maksimal. Ini berlaku juga untuk kulit yang kering juga. Untuk kulit kering itu rentan banget
kusam kulitnya. Kalau untuk kulit kering itu rentan kusam, jadi penting juga pembersihan yang maksimal. Jadi double cleansing itu nggak cuma pakai sabun wajah, harus menggunakan susu pembersih atau mic cleanser atau micellar water sebelum menggunakan sabun wajah gitu. Itu penting banget menggunakan micellar water atau mic cleanser, itu boleh apa aja sesuai dengan jenis kulitnya ya. Kalau untuk yang kulit cenderung berminyak dan berjerawat, sebaiknya menggunakan yang micellar water aja. Jadi kayak rentan iritasi atau rentan merah-merah itu bisa pakai yang bentuknya cairan gitu, jadi lebih aman. Nah, kalau misalkan yang kulitnya kering, cenderung kusam, itu bisa pakai yang bentuknya milk, itu lebih melembabkan dan lebih membuat efek atau mengangkat si sel kulit matinya tuh lebih terasa gitu, jadi lebih cerah hasilnya gitu. Setelah menggunakan itu, menggunakan micellar water atau mic cleanser, baru menggunakan sabun wajah gitu. Jadi jangan lupa juga nih untuk pengaplikasiannya, kalau kita mengangkat micellar water atau mic cleanser itu jangan ke arah bawah, tapi ke arah atas, diangkat, dirotasi ke arah atas untuk membuka pori-porinya gitu. Jadi itu maksimal banget pembersihannya. Minimal dipakai 1 hari itu 1 kali di sore hari gitu. Minimal tuh pas sore nih, kan kalau kita pagi biasanya malamnya cuma pakai krim malam gitu ya, cuma pakai krim malam doang gitu. Terus paginya mau langsung pakai sabun wajah itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan sore hari kita udah beresin rumah mungkin, atau ke warung, atau ke supermarket gitu ya, itu kan udah keluar tuh, udah walaupun kita pakai masker gitu, nah itu tetap kita kena debu, polusi, itu wajib banget double cleansing gitu. Nah itu dia yang pembersihan. Yang kedua yaitu pelembapan. Nah ini biasanya yang diabaikan juga nih, mentang-mentang di rumah aja, bener-bener nggak pakai apa-apa gitu, polosan banget gitu ya. Padahal itu kulit kita 4 jam setelah cuci wajah itu akan kembali kering atau akan kembali kulitnya tuh nggak selembab kita setelah cuci wajah gitu. Akibatnya nanti akan memproduksi minyak wajahnya. Jadi ada yang minyaknya tuh berlebih, bahkan ada yang jadinya kering, tergantung jenis kulitnya juga gitu. Jadi kalau misalnya kita setelah cuci muka itu wajib menggunakan pelembab setiap hari, pagi dan malam hari. Apalagi kalau lebih banyak di rumah, malah mungkin bisa lebih rajin lagi skincare-annya gitu ya, karena me time-nya lebih mungkin lebih waktunya lebih banyak gitu, bisa juga. Nah, jadi jangan lupa pelembapan setiap hari walaupun kita di dalam rumah, karena Putri mau sharing, sekarang itu kan kita lebih sering di depan gadget ya. Kita lebih sering di depan laptop, handphone, televisi gitu kan. Jadi ini tuh yang malah lebih parah efeknya dibanding kita di bawah sinar matahari. Karena ini efek dari sinar blue light namanya, yaitu sinar-sinar yang keluar dari gadget, yang dari handphone, laptop, itu bisa membuat kulit kita jauh lebih kusam, dan juga bisa membuat penuaan dini tuh lebih cepat timbul gitu. Jadi jangan diabaikan tuh sinar-sinar blue light yang setiap hari kita di depan, mungkin bisa berjam-jam malah ya kita di depan gadget gitu kan. Nah ini penting banget menggunakan SPF nih pelembabnya gitu. Jadi si SPF ini nggak cuma untuk sinar matahari aja, tapi untuk sinar blue light juga bisa nih menghalau wajah kita gitu, atau melindungi wajah kita. Jadi pastikan menggunakan moisturizer yang ada SPF-nya, atau misalkan mau pakai moisturizer dulu baru pakai sunblock, boleh, itu boleh banget. Tapi sekarang banyak moisturizer yang memang sudah ada sunblocknya. Kalau dari Wardah sendiri juga ada pastinya ya. Kalau dari Wardah sendiri kita ada dari series lightening series, itu sudah ada perlindungan dari blue light, karena memang sekarang itu penting banget kita melindungi kulit kita dari sinar gadget, bahaya sinar gadget gitu. Nah itu untuk pelembapan. Apalagi kalau misalnya pelembapannya sebelum menggunakan make up. Nah itu kalau kulit kita sudah lembab, kelembapannya terjaga, make up-nya akan lebih menempel dan tahan lama gitu. Nah lanjut, P yang ketiga adalah pengelupasan. Ini kadang suka dilupain, atau kadang suka udah berapa lama ya nggak facial, atau udah berapa lama ya nggak maskeran. Nah ini nih penting nih, pengelupasan ini kita harus lakukan walaupun kulit kita memang meregenerasi kulitnya sendiri atau menggugurkan sel kulit matinya sendiri dalam jangka waktu 28 hari per periodenya gitu. Jadi kalau setiap 28 hari sekali itu kita ganti
ini sel kulit matinya tuh berganti dengan sel kulit yang baru. Tapi kita harus bantu dengan kayak maskeran, terus juga scrubbing atau peeling, itu bisa massage wajah, itu penting banget. Ini namanya pengelupasan atau pengangkatan sel kulit mati. Minimal 1 minggu sekali kita maskeran. Kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk scrubbing, kan biasanya tahapannya gini ya, kalau untuk facial di rumah, biasanya tahapannya seperti ini. Jadi pertama kita bersihkan wajah dulu, habis itu kita scrubbing dulu. Scrubbing menggunakan scrub khusus wajah, kita scrubbing, setelah scrubbing kita bisa dipijat dulu, baru di masker, baru selesai kita kasih toner atau essence atau serum gitu ya. Kalau misalkan yang mingguannya gitu, setiap minggu. Tapi kalau misalkan cuman mau ini aja, dia maskeran aja, itu nggak apa-apa. Minimal pengelupasan atau pengangkatan sel kulit mati itu maskeran. Maskeran seminggu sekali gitu. Apalagi kalau sekarang kan mungkin masih agak takut nih ke treatment, ke salon gitu, walaupun udah boleh ya. Sekarang memang sudah boleh nih kita untuk treatment ke salon atau ke rumah-rumah kecantikan gitu ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih di rumah aja, itu bisa juga menggunakan tadi tahapan pengelupasan. Nah, ini wajib banget ya Bu ya, penting banget, apalagi kalau kita udah usia 30 tahun ke atas, itu kadar kelembapan kulit kita sudah berkurang nih. Terus biasanya jadi lebih agak kusam mungkin, atau sudah timbul flek hitam. Nah, itu bisa juga nih untuk pengelupasannya lebih dioptimalkan biar fleknya itu nggak menyebar dan sel kulit mati itu nggak menumpuk gitu, yang mengakibatkan bisa kita lebih cepat nih penuaan dininya terlihat seperti itu. Jadi tadi untuk 3P-nya, pembersihan, pelembapan, dan pengelupasan ini penting banget diaplikasikan kita sehari-hari. Sama tips lagi nih. Tips lagi untuk ibu-ibu semua di sini yang masih aktivitasnya mungkin banyak di luar ruangan, kan lebih sering nih menggunakan masker ya. Nah, tips juga nih, karena masker itu bisa juga membuat kulit kita jadi rentan berjerawat. Kenapa? Karena kita ada penumpukan keringat kalau kita lagi pakai masker. Nah, itu kan bisa berkeringat gitu ya. Dan juga sirkulasi udara masuk ke kulit kita pun terhambat ya. Jadi tidak ada sirkulasi ya jatuhnya. Nah, itu bisa untuk tipsnya sendiri, pakai masker yang bahannya katun atau bahan-bahan yang menyerap keringat gitu. Jadi pilih bahannya yang menyerap keringat. Dan tipsnya lagi, setiap pakai masker diusahakan 4 jam sekali dibuka maskernya gitu. Jadi kalau misalnya sepertinya kita udah mau 6 jam, misalnya mau keluar 6 jam, jangan lupa nih 4 jamnya itu kita buka dulu maskernya, kita menjauh dulu, jaga jarak dengan orang lain. Nah, kita buka dulu maskernya itu untuk sirkulasi udaranya agar bagus ke kulit kita juga. Terus juga sama satu lagi, untuk masker minimal satu hari atau dalam jangka waktu 8 jam itu diganti. Jadi maskernya jangan 1 hari itu cuma 1. Jadi usahakan kalau keluar, misalnya kita keluarnya seharian dari pagi sampai sore, itu diusahakan siangnya diganti maskernya gitu. Jadi maskernya minimal punya cadangan 1 lah setiap kita keluar gitu. Jangan sampai juga kita naruh maskernya sembarangan, mungkin kayak mau makan jadinya ditaruh aja di atas meja gitu. Kalau udah kayak gitu sebaiknya diganti aja maskernya. Seperti itu sharing-sharing dari Putri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana? Udah lihat kan tadi Kak Putri? Cantik nggak? Ini baik narasumber maupun special guest-nya itu pokoknya cantik, fresh semua ya. Gimana, masih semangat kan? Mau ada giveaway nih. Tapi sebelum giveaway kita lakukan, rundown acara berikutnya itu yaitu sesi tanya jawab ya. Nah, berhubung ini kan ada 7 pertanyaan. Kalau 5 kan itu nanti untuk postingan yang terbaik ya di Instagram. Nah, kalau untuk saat ini ada 7 hadiah untuk 7 orang penanya yang aktif. Jadi untuk sesi pertama saya buka 4 pertanyaan yang akan dijawab nantinya oleh Moms Junita PS. Tadi udah ada yang bertanya ya sepertinya. Ayo, siapa? Munculkan.
orangnya. Yang pertama ada, halo, Mam. Halo, Ma. Halo. Tadi ada pertanyaan dari Bu Mom Nur Azizah. Pertanyaan pertama ya. Baik, apakah kita panggilkan saja Mom Nur Azizahnya? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih narasumber, moderator, dan juga host atas kesempatannya diberikan waktu untuk bertanya. Saya tertarik sekali dengan pemaparan Mbak Junita. Manggilnya Mbak aja ya, karena masih muda. Nah, ini makeup dong. Moms ya? Moms ya? Oh gitu. Iya. Oke, Moms Junita, terkait dengan memposting konten di media sosial. Nah, ini yang saya pernah dengar bahwa untuk posting konten itu kan mesti beda-beda, mesti lihat kapan waktunya, bagaimana kontennya. Ini bisa dijelasin lebih lebih komprehensif lagi nggak? Atau lebih detail lagi bagaimana perbedaan memposting konten di berbagai platform media sosial. Baik, terima kasih. Ini Mbak Nur Azizah ya. Mbak Nur, mau saya jawab sekarang atau saya jawab besok? Jangan besok dong. Nah, kalau misalnya yang saya tahu, sebelumnya saya ada teori juga mengenai hal ini, tapi saya menjalankan postingan itu learning by doing, tapi kurang lebih sama dengan apa yang saya dapatkan. Kita posting itu di jam-jam prime time. Jadi kayaknya yang harus dihindari adalah kita posting sesuatu tuh di pagi hari. Apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga atau ibu-ibu untuk anak kuliahan, pagi-pagi tuh sibuk. Kalau misalnya kita posting pagi-pagi, misalnya dari jam 6 ada yang megang handphone nggak ya? Kayaknya nggak ada, cuma saya doang kali. Nggak. Saya. Dari, ada. Jam 7, 8, jam 9, jamnya orang-orang sibuk gitu. Ketika kita posting nggak akan ada yang lihat gitu. Siapa yang mau lihat gitu? Kecuali kalau misalnya kita komen sendiri, up sendiri. Oh, nggak boleh. Jadi ketika posting itu di siang-siang atau jam makan siang. Ketika jam makan siang, orang kadang santai, sambil lihat-lihat handphone, break. Jadi itu adalah jam yang bisa kita posting. Atau mungkin di sore hari. Hindari juga posting di malam hari. Karena malam hari itu orang udah capek ya. Kalau misalnya ngeliat handphone mungkin sekenanya aja. Terus untuk hari, di Sabtu, Minggu itu juga bisa jadi hari yang tepat untuk memposting konten. Kalau misalnya Senin sampai dengan Jumat, ya bolehlah sesekali. Tapi menurut saya, apapun jamnya ataupun hari, ketika yang kita posting menarik, waktunya kapan aja itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Begitu ya, Mbak Nur Azizah ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Mom Nur Azizah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Hai Mom Junita PS. Hai Sonia. Ya, 3 tahun. Jangan ngantuk ya, belum selesai loh acaranya. Pertanyaan kedua tadi ada yang udah chat itu dari Mom Heni Susanti. Ya, Mom Heni Susanti, tunjukkan wajahmu. Halo, selamat sore. Sore. Saya mau tanya sama Mam Ita. Itu kalau untuk ide-ide penulisan itu biasanya bagaimana? Apa harus ke suatu tempat yang sepi atau keseharian Mam Ita sendiri? Terus mengenai cara-cara penulisannya, apakah ada trik-trik khusus biar enak dibaca? Itu saja Mam Ita, terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Ini Ibu Guru yang sabar dan baik hati sekali ya, Om Heni ya. Kalau untuk jadi sebenarnya kalau menulis itu ini ada kriterianya sendiri sih kalau buat saya. Ketika ada
kita memerlukan tulisan yang buat diseriusin, biasanya untuk artikel, itu saya nulisnya sesudah jam kerja, di waktu istirahat, itu kita bisa serius, bisa fokus, gitu kan. Apalagi kalau misalnya diminta dari media, ada deadline-nya, misalnya coba posting segmen ini, gitu. Itu kita harus mikir nih, aduh, untung dibayar gitu ya. Itu bisa di sore hari. Tapi kalau misalnya kita pengen nulis yang buat konten untuk seru-seruan aja, bisa pagi, siang, sore. Kadang saya lagi kerja nih, lagi di jam kerja kantor, jam 10 tiba-tiba, aduh, terpikiran ini nih buat lucu-lucuan. Saya ini aja di sosial media, saya ketik, posting, tiba-tiba pada baca, pada ketawa, pada lucu-lucu gitu. Jadi momennya tergantung aja buat yang seru-seruan di konten, atau misalnya yang memang buat menulis serius, itu lebih harus mikir. Karena nggak mungkin ketika kita diminta tulisan tentang ini, di jam kerja atau jam makan siang atau kita lagi ngapain gitu kan, kita harus mikir kan, fokus juga. Jadi memang ada beberapa pilihan lah gitu. Terus apalagi tadi ya Mama, ini ya daya ingat saya pendek. Kayaknya itu aja ya. Ya, sama kaidah-kaidah penulisannya yang baik itu bagaimana ya, Mas? Apa, kenapa? Kaidah penulisannya, apakah misalkan masalah tanda baca dan penulisan untuk yang serius ya tadi ya, itu kita harus pelajarinya apakah dari buku atau memang sudah terbiasa. Kalau Mamita itu biasanya dari mana? Kaidah ya. Ya, sebenarnya kalau jadi ada pepatah yang bilang kalau misalnya orang yang bisa menulis tapi nggak suka membaca, itu bahasa kasar omong kosong. Jadi saya percaya sih itu. Kadang kalau kita nulis memang kita harus banyak baca gitu kan. Jadi kalau misalnya dilihat cara menulisnya kayak gimana, memang kita harus banyak baca. Dari situ juga nanti Mam Hendy mau fokusnya kemana nih? Mau yang serius atau yang bercanda. Kadang kalau saya nulis kayaknya kita seumuran nih, nggak apa-apa ya. Kalau buat yang lucu-lucu, bercanda-bercanda, itu dulu tuh kita suka ada yang baca Lupus nggak? Ya. Dari duluan ya, ketahuan deh umur nih. Nah, jadi itu bisa terinspirasi dari yang lucu-lucuan tuh, dari yang Lupus gitu. Kalau misalnya untuk yang artikel lebih seru, kita bacanya yang berita informasi lebih serius. Untuk cara penulisan itu learning by doing juga sih. Kalau misalnya cara menulis ini kayak gimana, kita kan bisa lihat dari buku ya. Kita bisa ngikutin. Jadi belajarnya dari buku. Oke, terima kasih Mamita sharing ilmunya. Terima kasih Mamita. Oke, pertanyaan yang luar biasa juga dari Mom Santi. Selanjutnya ada Mom. Ini yang pertanyaan buat narasumber satu dulu ya, yang saya bacakan. Selanjutnya ada Mom Indah. Silakan Mom Indah. Mom Indah. Mom Indah mau bertanya ke Mom Junita. 3 orang kayaknya tuh, langsung deh. Halo Mom, sorry nih agak terganggu dengan si kecil nih. Halo Mom. Mau tanya untuk konsisten untuk unggah postingan di sosmed tuh gimana ya? Kadang-kadang tuh masalah waktu nih, suka kadang mau malam tiba-tiba aduh si kecil rewel. Padahal untuk update-nya harusnya malam itu, terus besok udah berubah lagi. Itu mesti gimana ya menyiasati waktunya ya biar konsisten Mom? Ya. Misalnya kalau ini apa nih? Tentang apa yang mau diposting? Tentang hal yang serius deh ceritanya. Jadi kalau misalnya Mam Indah, kalau misalnya kita posting itu harus udah ada foto sama dengan caption ya. Jadi kalau misalnya pengen diposting, ada sesuatu yang pengen diposting, cicil aja dulu. Bisa saya juga gitu. Mau posting misalnya soal ada rekomen ini nih, salon. Kan kita perlu fotonya. Kita simpennya dulu. Kita cari aja dulu fotonya. Kita edit, kita bagusin segala macam, udah selesai.
Oh gitu. Yang kedua, siapin captionnya. Captionnya apa? Biasanya itu saya nulis di status Facebook, tapi only me. Jadi cuma buat kita pribadi. Kita ketik, posting. Kan only me cuma kita doang yang baca ya. Terus ketika ada waktu lagi, kita baca ini kurang apa ya, kita edit, kita save lagi only me, apa segala macam sampai dengan selesai. Terus ketika udah mau tidur, oh ya lupa belum diposting nih. Mungkin jam 11 kita posting, kita tinggal posting fotonya yang udah di galeri, yang udah disiapin, terus yang captionnya tinggal copy, selesai. Jadi kita nggak usah harus mikir, udah foto, captionnya apa ya? Aduh lupa nih, tiba-tiba ini hari Senin, tetek-tetek, udah hari Rabu aja. Ya benar. Oh, enggak. Simpan aja dulu di sosial media, setting only me atau private gitu. Oke. Thank you informasinya, Mam. Mam Indah. Radio aman ya? Aman man ya? Aman, kapan ngobrol-ngobrol talk show lagi nih dari komunitas? Kan nanti MBC ya, kita talk show di radio gitu. Terus Ya, gimana? Terus gimana Pak Sodikin yang sebelah, gimana Ibu Leha? Jadi ngobrol. Oke, terima kasih juga untuk Mom Indah yang udah memberikan pertanyaan kepada Mom Junita. Tadi saya bilang 4 pertanyaan ya yang akan dijawab sama Mom Junita. Tapi biar adil, Mom Junita udah 3. Nah, selanjutnya Mom Iren. Karena ada juga yang mau bertanya kepada Mom Iren. Dan juga nanti ada juga yang mau bertanya ke kakak cantik dari Wardah. Nah, selanjutnya ini ada Mom Lutfia. Mom Lutfia dipersilahkan untuk bertanya ke Bunda Iren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat salut banget atas perjuangannya yang single parent multitasking. Yang saya tanyakan, bagaimana sih cara membagi waktunya antara bisnis yang super banyak dan sebagai dosen tugas utamanya yang terutama sekali tugas sebagai ibu rumah tangga untuk 3 buah hatinya. Saya salut bingung tuh, bagi waktunya gimana caranya? Mohon dikasih resep dan triknya. Terima kasih. Terima kasih, Mam Lutfia. Mam Lutfia ini sahabat dari Hijabers Mom Community. Beliau ini ahli matematika dan juga ibu yang sering sharing positif untuk saya. Kalau ditanya gimana caranya untuk bisa merangkul anak-anak saya, lalu bagaimana caranya seperti itu ya. Ketika saya ada di titik saya tidak mampu untuk mengurus mereka semua, saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan utama saya sebagai seorang bankers. Pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap. Tapi saat itu memang dilema buat saya. Ketika ada positif yang saya ambil di era pandemi saat ini, I'm stay at home. Di rumah aja mungkin hashtagnya. Jadi saat ini saya menjalani dan benar-benar sangat menikmati. Saya ngajar daring lewat online di depan laptop. Jadi, dan anak-anak saya pun sekolah pun juga sekolah online. Yang pertama kelas 4 SD, yang kedua TK. Lalu untuk bisnis sekarang yang saya jalani, saya bisa pantau, semuanya bisa dilakukan lewat online gitu. Dan yang paling saya bahagia adalah saya punya supporting system. Keluarga inti saya yang betul-betul memahami kondisi saya, baik dari segi eksternal maupun internal. Jadi ketika kita mungkin ada di titik, kita ada di titik bahwa psikologis kita tersenggol, tapi memang supporting system itu keluarga inti, orang tua saya, adik saya, sahabat-sahabat saya gitu, dan itu sangat menguatkan buat saya. Dan saya saat ini betul bisa dibilang aktivitasnya tuh
terus terang tidak terlalu sibuk. Jadi mengajar pun saya mengajar hanya ambil 3 kali dalam seminggu. Bisnis pun juga bisa dijalani melalui media online, jadi semuanya sudah berjalan. Kita juga sudah punya klien-klien tetap, jadi yang tinggal kita maintain untuk relationship-nya. Lalu untuk yang lainnya, saya tetap bisa kontrol ke anak-anak. Awalnya saya takut ketika saya ada di posisi menjadi seorang, sudah menjadi seorang manajer di salah satu perbankan, ada salah satu ex my boss, justru dia bilang, kamu 13 tahun loh, kamu berjuang, kamu sekolah tinggi-tinggi gitu kan, untuk mencapai posisi ini. Tapi ternyata ketika kita kembalikan harafiahnya menjadi seorang ibu, pintar itu bukan berarti kita harus menghabiskan waktu di luar rumah. Ketika di dalam rumah pun kita tetap bisa menghasilkan uang dan rezeki. Karena apa? Setiap anak punya rezekinya sendiri. Setiap pekerjaan, apapun pekerjaan dan aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada rezeki yang diturunkan dari pintu mana saja sama Allah Subhanahu wa taala, dan trust it. Dan itu yang saya percayai saat ini. Jadi ketika dulu saya pontang-panting, oke, saya harus berkarir, saya harus kejar mimpi-mimpi saya. Dan itu saya putar paradigma saya. Dan pas sekali momennya saat ini pandemi, ya saya harus survive. Seperti itu sih, Mam Lutfia. Mungkin sudah sedikit bisa menjawab ya, Mam ya? Alhamdulillah terjawab. Sungguh sangat luar biasa. Masya Allah. Betul. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, jadi tetap semangat ya, walaupun single moms dengan 3 anak. Emang luar biasa, Mom Iren. Tepuk tangan. Semangat. Iren juga punya sahabat-sahabat luar biasa loh. Jadi ini for FYI ya, for your information, bahwa kita semua di sini di Mom and Baby Community, kita bukan kenal 1 bulan, 2 bulan tuh, no. Persahabat kita ini hampir tahun ke-9 loh. Bukan begitu ya, Mam Lia, Mam Rika, Mam Ita. Jadi udah mau 9 tahun ya MBC. Udah kita bersahabat dan MBC terbentuk itu tuh udah tahun ke-9. Jadi ibarat kata tuh sifat masing-masing tuh udah sama-sama tahu. Jadi udah nggak ada yang namanya baper-baperan, istilahnya kan gitu. Jadi disinilah memang betul ketika kita dalam keadaan susah, di situ kita bisa lihat siapa yang ada di dekat kita. Nah, itu namanya orang baik. Jadi ketika kita punya sahabat, tidak hanya ketika dia happy dia akan dekat, tapi ketika kita susah dan jatuh, dia yang akan merangkul kita. Nah, itu namanya sahabat. Berpelukan. Kita habis ya. Iya. Iya. Emang ya mudah ya kalau dari seorang karyawati menjadi berumah tangga. Iya, tos kita sama. Oh. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Mom Lutfia ya, yang udah dijawab sama Mom Iren. Dan selanjutnya ada dari Mom Listria. Tapi ini dia akan bertanya kepada si cantik Kakak Wardah, Kak Putri. Kita persilahkan Mom Listria untuk bertanya kepada beauty promoter Wardah kita, special guest hari ini, Kak Putri. Hai Kak Putri, where are you? Yuhu. Wah, sepertinya Kak Putri sedang mandi. Oh, salah. Oke, silakan ya Mom Listria yang tadi katanya mau bertanya sama Kak Putri, mau bertanya seputar Wardah. Mom Listria. Sepertinya belum muncul ya. Oke, saya bacakan aja ya tadi pertanyaan dari
Mom Listria. Kak Putri tanya dong, Wardah ngeluarin cara untuk kantong bawah mata nggak? Oke. Silahkan dijawab Kak Putri. Oke, terima kasih Ibu. Nah, untuk kantung mata, kalau untuk kantung mata sendiri atau mungkin ada mata panda juga, biasanya kalau kantung mata disertakan mata panda dan garis-garis halus ya, biasanya tuh lebih kelihatan. Nah, itu faktornya sih bisa dari macam-macam ya. Ada mungkin dari faktor usia juga, atau juga mungkin dari pola hidupnya, mungkin atau kesehariannya, bisa karena kurang tidur kayak gitu juga ya. Terus juga bisa jadi kulitnya kering. Kulit kering juga bisa banget membuat kantung mata atau mata panda ataupun garis-garis halus. Kalau kulit kering tuh biasanya garis-garis halusnya lebih kelihatan. Nah, untuk cara kalau untuk dari faktor usia mungkin kita nggak bisa ini ya, karena kalau usia itu kan sudah mutlak ya, sudah pasti akan terjadi gitu. Cuma gimana caranya biar melambatkan gitu kan, biar nggak, harusnya usianya masih berapa gitu, tapi kok kantung matanya atau garis-garis halusnya tuh udah kelihatan banget gitu. Mungkin bisa melambatkan biar nggak terjadi penuaan dini, itu bisa banget kita diaplikasikan minyak zaitun setiap hari boleh, ataupun seminggu kayak 2 atau 3 kali sebelum tidur. Nah, bisa juga kita menggunakan, kalau dari produk Wardah kita punya eye cream. Jadi kita ada moisturizer khusus untuk area mata. Karena area mata ini beda nih moisturizernya dibanding area wajah. Karena area mata kan ini ya tadi garis-garis halus kan, biasanya kalau kulit kering garis-garis halusnya itu lebih kelihatan di area mata, karena area mata lebih cenderung kering gitu. Dan di area bawah mata sini tuh kan tidak ada kelenjar minyak yang ini ya, jadi yang membuat kulitnya lebih kenyal gitu nggak ada dia, jadi lebih kelihatan banget garis-garisnya. Jadi bisa menggunakan eye cream, yaitu moisturizer khusus dari Wardah, itu bisa dari series White Secret, karena eye creamnya sendiri nggak cuma untuk melembabkan atau mengurangi garis halus, bisa juga untuk mengurangi mata pandanya gitu. Jadi bisa pakai produk eye cream dan dibantu menggunakan minyak zaitun juga boleh setiap hari, setiap malam, atau mau seminggu atau 3 kali juga boleh. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, aduh kalau saya matanya mata panda ya, atau mata apa nih? Masih cantik banget. Oke, sekian tadi pencerahan dari Kak Putri yang merupakan beauty promotor dari Wardah Kosmetik. Semoga kita bisa merawat wajah kita lebih baik lagi ya, biar kinclong. Biar kinclong pakai Wardah ya Kak ya. Boleh banget Ibu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada pertanyaan keberapa ya sekarang? Selanjutnya ada pertanyaan dari tapi katanya ini mau bertanya sama moderator. Dari Mom Mari Susanti. Saya gemeteran. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang untuk para mam hebat di sini ya, untuk para narasumber juga. Iya. Gitu. Mau kasih spirit dulu buat Mbak Ira nih. Semangat selalu ya Mbak. Saya share sedikit. Saya juga pernah melewati masa-masa sulit, bahkan terpaling sulit. Ibaratnya saya itu sampai menghilangkan 2 anak nyawa anak saya, sampai ya single parent gitu. Terus istilahnya sudah ke titik akhir lah, alhamdulillah ya gitu. Saya udah bukan mams lagi, tapi mungkin grandma. Di usia 43 tahun ya. Saya alhamdulillah udah nenek ya. Udah 43 tahun alhamdulillah gitu. Semangat terus Mbak Iren. Nanti juga akan ada badai pasti berlalu, waktunya akan indah pada waktunya gitu. Dan sekarang Bunda Marini udah bahagia ya. Udah bahagia, alhamdulillah udah nggak punya beban. Jadi cuma tinggal hidup berdua sekarang. Gitu. Dan untuk pertanyaan ini ke moderator,
tips nggak nervous untuk menjadi moderator satu gitu ya. Terus kemudian untuk Mbak Putri juga sekarang kan marak dengan yang dari Mbak Putri Wardah ya. Sekarang marak dengan serum, kemudian glowing wajah gitu. Nah, gimana cara memilih dengan aneka banyak iklan sana sini di media sosial gitu, intinya produk seperti apa sih yang cocok untuk kita, apalagi dengan kulit sensitif. Kan nggak boleh tuh kita harus asal murah, asal memilih seperti begitu. Apakah di Wardah ada satu produk yang memang kadarnya itu enggak, kan suka ada yang instan ya untuk serum, glowing dan lain-lain seperti begitu. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Momarini Susanti ya. Yang jelas pilihlah aku jadi budakmu. Salah ya. Oke, tadi pertanyaannya tips biar nggak nervous ya. Yang pertama tentunya berdoa. Berdoa dulu sebelum memulai acara biar dilancarkan, terus biar nggak dak-dik-duk der. Terus apa ya, sering-sering berlatih aja di dalam kamar mandi, kamar tidur, atau di mana lah pokoknya ya. Anggap aja tembok itu tuh audiens gitu, jadi kita berlatih bicara. Anggap aja gitulah, pokoknya jangan kayak orang stres tapi ya. Gitu aja sih. Terus kita belajar public speaking juga bisa. Jadi sambil melatih skill untuk berbicara di depan umum ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya keringetan nggak? Keringetan nggak katanya? Keringetan. Kalau nggak keringetan penyakit dong. Aku keringetan. Oke. Gimana, Moms? Tadi pertanyaan dari Lia, apakah memuaskan? Sangat memuaskan. Alhamdulillah, nanti saya banyak belajar. Oke, ya saya juga masih belajar kok. Nah, berikutnya tadi pertanyaan untuk Mbak Putri. Iya. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Memang sekarang tuh banyak banget ya memang mungkin kalau misalnya kita suka belanja online itu banyak banget di online shop itu menjual berbagai macam skincare, serum pastinya, serum atau day cream, night cream seperti itu ya. Nah, yang pasti yang harus kita lihat adalah pertama dia sudah ada izin ya, ada BPOM. Terus juga kita lihat juga kalau misalnya kita seorang muslim itu kalau kita mau melihat halal itu bagus banget karena kalau yang halal itu udah pasti aman, tapi kalau yang aman kan belum tentu halal gitu. Jadi itu boleh banget tuh kalau misalnya kita mau lihat oh ini udah bersertifikasi halal dan juga sudah ada BPOM-nya gitu, udah ada izinnya juga. Nah, ini itu sih udah bisa dipilih lah. Nah, tapi untuk dari Wardah sendiri, misalnya Ibu mau cari nih produknya dari Wardah. Nah, untuk Wardah sendiri kita seriesnya itu menyesuaikan dari range usia. Jadi kita ada skincare yang khusus remaja dari usia 17 tahun sampai 25 tahun. Terus juga kita ada skincare dari usia 25 atau 27 tahun sampai usia sekitar 30 atau 40 tahun. Terus juga kita ada skincare untuk usia dari mulai 30 sampai lanjut gitu, sampai usia lanjut gitu. Itu kita ada, jadi ada range-nya. Nah, dipastikan kalau kita mau mencoba skincare atau kita mau mulai menggunakan skincare, kita harus pastikan tahu jenis kulit kita apa. Kalau kita belum tahu jenis kulit kita, boleh konsultasi ke beauty advisor atau yang suka ada di counter-counternya ya, misalnya Ibu ke mall gitu, di counter Wardah, itu konsultasi dulu ke penjaganya gitu. Jadi jangan sampai kita cuman melihat teman pakai ini bagus gitu, misalnya pakai skincare ini bagus, coba beli gitu, asal beli aja, belum tentu cocok di diri kita gitu. Karena setiap kulit itu, setiap kulit wajah, setiap orangnya tuh berbeda-beda gitu. Apalagi kulit ya, kalau kulit kan tersambung dengan hormon juga, tersambung juga dengan
jenis kulitnya sensitif, kering, berminyak, kombinasi, kayak gitu kan banyak jenis kulitnya. Jadi harus menyesuaikan dulu tuh, atau harus tahu dulu jenis kulitnya baru kita pakai serum atau skincare-nya. Nah, untuk serum untuk kulit sensitif dan juga untuk usia mungkin 30 tahun ke atas ya, atau 27 atau 30 tahun ke atas. Itu bisa pakai kalau dari Wardah, dari rangkaian Kristalur by Wardah. Itu adalah skincare yang premium dari Wardah. Dia bisa dipakai untuk semua jenis kulit kecuali yang berjerawat. Kalau yang berjerawat meradang, itu jangan sekali-kali menggunakan skincare yang ada pencerahannya. Jadi kalau misalkan kulit kita berjerawat, apalagi meradang, itu pastikan disembuhkan dulu jerawatnya. Baru kita nanti mulai ke proses pencerahan atau ke proses menghilangkan bekas jerawatnya gitu. Jadi kalau dari Wardah bisa pakai serum dari Kristalur by Wardah juga. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Putri, Mbak Lia juga, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, berarti skincare untuk usia saya yang masih 17 tahun. 17 tahun. Ada ya? Aku 17 tahun. Oke, ini sudah 6 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir nih. Siapakah moms beruntung yang boleh bertanya? Semuanya sebenarnya boleh, tapi karena berhubung timing. Durasi ya. Jadi kita buka satu sesi lagi dan katanya sih mau bertanya sama Mom JPS. Gimana? Mom JPS siap jawab pertanyaan? Nggak ngantuk kan Mom JPS ya? Enggak sih, dikit-dikit ini aja. Ya, oke. Ini ada Mom Irma katanya yang ingin bertanya ke Mom JPS. Silakan Irma. Halo Mom Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mom, maaf ya Mom, ini nyambi ngurusin rumah jadi videonya di offin. Tapi dengerin dari tadi, seru banget dan sangat inspiratif. Kemudian nilainya sangat positif sekali untuk perempuan-perempuan. Pertama, saya mau tanya untuk Mom Junita, sebagai founder MBC, gimana merawat komunitas ibu dan anak tuh bisa bertahan selama hampir 9 tahun. Karena kan founder sendiri pasti sebagai founder tuh memiliki banyak pemikiran, kemudian ada member-membernya, dan itu juga pemikirannya pasti berbeda-beda, latar belakang hidupnya juga beda-beda, pendidikan juga beda-beda, dan membawa perbedaan itu gimana bisa berjalan bersama dengan waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua mau tanya, untuk menjadi member itu syaratnya apa aja? Terima kasih. Ya, terima kasih, Mam. Saya langsung jawab aja ya. Ya, jadi komunitas Mom and Baby Community ini dia berdiri dari tahun 2011. Basicnya kami itu sebenarnya lebih ke sosial. Jadi background-nya itu macam-macam. Ya, seperti yang tadi Mbak bilang, banyak orang, banyak kepala. Cuman ketika kami memiliki satu visi dan misi yang sama, yaitu adalah senang sekali berkegiatan sosial. Itu basicnya banget dari komunitas Mom and Baby Community. Jadi kita pernah mengadakan kunjungan rumah sakit untuk bangsal anak. Itu ada beberapa rumah sakit, entah itu anak yang terkena penyakit AIDS, itu di Serang, Banten, atau kita kunjungan ke rumah sakit bangsal anak sehari sebelum Idul Fitri. Jadi ketika anak-anak yang lain mau lebaran, ternyata ada anak-anak yang nggak bisa, begitu kan. Terus kita pernah mengunjungi sekolah, itu juga masih di Banten, sekolah TK yang nggak layak, itu sekolahnya udah mau roboh, terus muridnya cuma ada 4 gitu. Atau misalnya kegiatan kita belusukan panitia ini ke korban kebakaran, korban banjir gitu. Dan pokoknya intinya adalah kegiatan yang sosial, itu basicnya sekali. Kemudian meningkat menjadi kegiatan-kegiatan parenting. Nah, jadi gimana sih caranya menyatukan? Saya nggak tahu kenapa, tapi saya kira ibu-ibu pengurus ini adalah ibu-ibu yang berhati mulia. Karena tanpa saya menyatukan, ketika ada kegiatan sosial, kita lempar aja, ada kegiatan sosial ini. Pengurus-pengurus ini ngumpul
sendiri. Karena dari hati mereka, itu yang bikin bisa bertahan hingga sampai dengan 90 tahun. Kalau misalnya untuk gimana tips and triknya, ya seleksi alam juga. Ketika ada ibu yang kira-kira saya kurang suka nih sama kegiatan kayak gini, dia akan mundur. Kalau untuk member ya, kayaknya kalau pengurus, saya yakin sekarang masih ada orang-orang lama yang memang aktif di kegiatan panti asuhan, kegiatan-kegiatan lainnya yang di yayasan kanker apa segala macam, itu adalah memang ada orang-orang lama. Tapi kalau untuk member, ketika dia kurang tertarik, dia mau agak-agak bukan menjauh, agak-agak apa ya, jarang-jarang deh kalau misalnya mau kumpul ya monggo, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya basicnya dari mom and baby community selain parenting itu adalah kegiatan sosial. Terima kasih. Dengan Mam siapa tadi ya? Irma dari IPMI Depok. Iya, Irma ya. Terima kasih Mbak Irma. Kalau mau gabung, kita ada WhatsApp grupnya. Itu coba nanti hubungi dengan Mam Iren ya. Saya kayaknya mau jadi admin di situ. Saya Mam Iren. Aja jadi sekarang kita hubungin nanti dengan Mam Iren, nanti akan di-invite. Kita ngumpul semua. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang suka berdagang, hari Jumat kita open. Kalau misalnya mau jualan ya sok, siapa tahu nanti lihat-lihat ada yang tertarik kan. Jangan lupa beli dagangan Junita PS. Enggak, bercanda. Market Day. Oke. Ya, terima kasih ya untuk ketujuh para moms yang sudah memberikan pertanyaan yang begitu bagusnya dan begitu antusias di siang hari ini. Nggak berasa ya, udah jam segini ternyata. 2 jam ya? Iya, betul. Makasih untuk Mom Nur Aziza, Mom Heni Susanti, Mom Listria, Mom Lutfia, Mom Indah, Mom Marini Susanti, dan Mom Irma. Untuk para moms yang lain yang belum mempunyai kesempatan untuk bertanya, mohon maaf ya, bukan yang nggak cinta, bukan yang nggak sayang. Tapi apalah daya, waktu yang memisahkan. Asik. Posting aja, posting, abis ini posting, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Kan masih ada tuh postingan yang paling menarik, dipilih 5 orang ya. Masih ada 5 hadiah lagi. Jangan khawatir. 7 nggak dapat, menangin yang 5. 1 aja tapi. 1 orang 1 maksudnya. Kalau 5-nya mau. Oke, dari berbagai narasumber tadi ya yang udah dijelaskan, dapat kita simpulkan sedikit kesimpulan bahwa di area pandemik ini bukan berarti kita stuck tidak bisa melakukan aktivitas atau mencari penghasilan dengan cara menulis, mempunyai hobi nulis, biasa nulis diary atau jangan nulis bosnya. Kalau nulis kasbon itu unfaedah. Kalau nulis kayak Mom Junita tadi tuh, nulis di majalah apa gitu kan, itu menghasilkan uang. Terus juga sebagai content creator juga dengan hobi posting sesuatu yang menarik di Instagram, pokoknya di sosial media kita, all sosial media, terutama Instagram ya, kalau saat ini tuh sepertinya yang paling apa ya, kalau untuk kita mencari peluang usaha tuh sepertinya Instagram yang paling bagus. Nah, kita bisa upload foto sebaik mungkin. Jadi kalau seandainya kita nasibnya bagus, kayak Mom Junita tuh tadi tiba-tiba kan ada yang nge-DM, padahal nggak kenal loh. Ayo, kenal apa nggak? Kenal kan, tiba-tiba di DM. Karena apa? Mungkin dia, orang itu sering melihat postingan-postingan Mom Junita. Jadi mereka punya ketertarikan sendiri untuk menjadikan Mom Junita sebagai, bisa dibilang influencer juga ya. Sebagai apa namanya, endorsement gitu kan, dapat duit tuh, minimal kalau nggak dapat duit ya dapat produk gitu loh. Cuma kan setidaknya kita nggak perlu ngeluarin uang, tapi malah kita yang mendapatkan penghasilan gitu. Dan juga masih ada lagi kayak penghasilan dari YouTube tuh, itu juga kan merupakan content creator juga kalau misalnya nulis YouTube. Karena sebagai contoh aja ya, kreator YouTube itu
kita bisa mendapatkan penghasilan lewat beriklan di Google AdSense, membuat konten bersponsor, menjual produk kita, terus di channel YouTube tuh. Itu untuk mendapatkan AdSense di Indonesia, hitungan kasarnya aja kita bisa mendapatkan sekitar Rp7.000 per 1.000 tayangan. Jadi kalau misalkan video yang kita upload ke YouTube itu dapat 1 juta view, artinya kita bisa memperoleh sekitar 7 juta ya. Tinggal dikaliin aja. Nah, angka yang lumayan kan, 7 juta hanya dari rumah. Dari kita ngupload gitu, tentunya diedit juga gitu kan, namanya juga content creator gitu kan. Semenarik mungkin. Nah, terus kalau seandainya kita nggak punya bakat di bidang content creator, boleh menjadi reseller. Itu kalau menjadi reseller kan kalau seandainya kita nggak punya modal, jadi reseller atau bahasa kerennya tuh dropshipper. Dropshipper. Itu juga bisa tanpa modal. Kita hanya harus memiliki jiwa apa? Tadi yang seperti dibilang sama Mam Iren ya, jangan mempunyai jiwa pedagang, tapi mempunyai jiwa pengusaha. Karena kalau pedagang itu kan kita ketok door to door, istilah kasarnya. Tapi kalau sekarang kan zaman udah semakin canggih, kita ya pakai lewat sosial media gitu, jadi reseller. Tanpa modal, hanya modal apa? Kuota. Kuota pasti ada dong, masa WA tiap hari bisa? Sekedar buat ngupload kayak gitu juga nggak bisa gitu. Ya, demikian ulasan kita hari ini ya, bincang seru hari ini bareng komunitas Moms and Baby Community dengan narasumber pertama Mom Junita Puspitasari, dan juga narasumber yang kedua Mom Iren Verosianida SEMM, dan juga special guest kita yang nggak kalah cantiknya, masih unyu-unyu, beauty promoter Wardah Kosmetik, yaitu Kak Putri, dan juga saya, nggak nanya. Oke, sekian dulu saya Lia Antolin sebagai moderator di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host, ke Mom Rika. Silakan. Terima kasih Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita mengikuti bincang seru hari ini kurang lebih sudah hampir 2 jam, tapi nggak berasa gitu ya, karena kemasan materi yang disampaikan oleh narasumber dan moderator Bu Lia ya, jadi menyenangkan ya, menarik. Ibu-ibu yang terhormat, peserta yang terhormat, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan sore hari ini, paling tidak tadi memberikan perspektif ya, sekaligus motivasi untuk kita, ibu-ibu maupun yang ibu rumah tangga ataupun juga yang punya aktivitas harian lainnya untuk tetap bersemangat dan juga produktif ya di tengah pandemik ya, kondisi yang sangat sulit ini. Ada kutipan yang menarik gitu ya, some income better than no income ya, artinya memang kita harus selalu bersyukur tentang apa yang bisa peluang di depan yang kita manfaatkan. Kalau misalnya tadi yang udah expert mungkin menggunakan platform YouTube ya, yang aksesnya mungkin diakses banyak orang, lalu ada Facebook dan lain-lain. Ya mungkin yang paling mudah biasanya ibu-ibu tidak bisa lepas dari handphone ya. Ya sosmed yang paling sering diakses itu WhatsApp ya. Paling mungkin kita bisa jualan melalui status WhatsApp dan lain-lain. Ya itu mungkin saya tidak simpulkan lagi. Materi yang tadi sudah disampaikan oleh para moderator, oleh para narasumber dan moderator yang sudah menyimpulkan. Dan berikutnya kita akan beranjak pada penyerahan secara simbolis sertifikat dari founder MBC untuk pembicara, yaitu Ibu Iren F. Sianida SEMM. Kepada Ibu Junita PS, kami persilahkan. Ya, jadi ini ya untuk sertifikat
sertifikatnya berupa e-sertifikat. Saya serahkan kepada Mam Iren sebagai speaker. Terima kasih untuk waktunya dan sharing ilmu yang diberikan. Saya Oke, Mam Ita, berikan. terima kasih. Ya, ini terima kasih e-sertifikatnya saya terima dengan baik. Semoga sharing sessionnya bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih juga Mam Ita atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya terima ya, Mam. Oke. Yang berikutnya Bu Junita PS, founder MBC juga akan menyerahkan e-sertifikat untuk special guest kita, Mbak Putri. Iya. Sebentar, ini dia. Silakan Bu Junita. Ya, untuk Mbak Putri, Kak Putri ya, Putri Ayuniawati, ini saya berikan e-sertifikat dari Mom and Baby Community beserta Ruang Hampa. Terima kasih untuk waktunya dan juga sharing ilmunya. Saya serahkan ya, Kak Putri kita manggilnya kali ini. Ya, terima kasih banyak, Mom semuanya. Terima kasih. Kita akan akhiri sesi bincang seru sore ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan untuk informasi peserta yang tadi telah aktif bertanya dan juga nanti mungkin akan ada postingan di Instagram yang akan dipilih oleh MBC untuk bisa mendapatkan giveaway. Nanti akan dihubungi melalui WhatsApp dan juga mungkin email pribadi. Sertifikat insya Allah akan disampaikan panitia maksimal 3 hari kerja dari sekarang. Sebelum kita tutup, saya akan mengabadikan momen ini dengan meng-capture wajah kita. Jadi ibu-ibu yang belum open kamera bisa dibuka dan kita bersiap dengan senyum terbaik. Sebentar, sambil saya capture, karena kita nggak tahu ada di layar keberapa, jadi boleh tersenyum. Kami dari Ruang Hampa, saya Rika Kartika, mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bergabung pada sore hari ini, narasumber Ibu Junita, Ibu Iren, lalu special guest kita Bu Putri, lalu ada Bu Lia sebagai moderator, saya selaku host ya dari ruanghampa.id, co-working space, mengucapkan memohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam kami memfasilitasi bincang seru pada sore hari ini. Untuk rekaman, insya Allah akan bisa diakses kembali di YouTube Ruang Hampa yang akan di-share melalui WhatsApp. Terima kasih, sampai bertemu di bincang sore atau mungkin kita bikin siang gitu atau malam nanti dengan pembicara dan narasumber yang menarik lainnya. Kami ucapkan juga pada ibu-ibu IPMI Depok yang sudah hadir, lalu ada Bu Azizah ya dari Kominfo tadi, Widya Suara, lalu juga ada Ibu Tuti, CEO Dimba Alfabet yang sudah bergabung dari teman-teman Universitas MH Tamrin yang juga sudah join pada sore hari ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu.